Halo Sobat Katekisku semua, selamat datang di video saya kali ini. Saya Rio akan menemani kalian dalam podcast Katekisku. Nah, pertama-tama saya mau ucapkan selamat Paskah buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal Paskah nih, ketika kemarin sehabis hari raya malam Paskah itu saya dapat banyak pertanyaan dari teman-teman, khususnya followers di Instagramnya, karena mereka kan update informasi tentang saya kemarin waktu malam Paskah. Soalnya saya juga berapa kali update story di Instagram dan mereka kemudian mereply story saya, katanya, Kak Rio, kok ada ya baptis bayi, kok ada baptis dewasa? Nah, ternyata di banyak paroki itu kebiasaannya malam Paskah itu ada baptis dewasa. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bagi banyak teman-teman. Nah, untuk itu dalam video kali ini kita akan sama-sama membahas apa sih perbedaan antara baptis bayi dan baptis dewasa. Apakah mereka mempunyai rahmat keselamatan yang sama? Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam, jangan lupa like and subscribe channel Katekisku dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nah, teman-teman sekalian, untuk semakin membahas lebih dalam mengenai perbedaan antara baptis bayi dan baptis dewasa beserta penjelasan-penjelasannya dari sisi ajaran gereja, sudah hadir dengan saya pada kesempatan kali ini ada, saya panggilnya Ter atau Frater ini. Ter aja biar lebih singkat ya, Ter. Ada Ter Tegar. Selamat datang di podcast Katekisku, Frater. Nah, gimana kabarnya nih, Ter? Kabarnya luar biasa, Kak Rio. Oke. Kok aku jadinya agak lainnya dipanggil Kak nih? Ya, oke. Santai aja ya, Ter. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sekedar informasi nih, atau kita perkenalan singkat dulu ya, Ter? Boleh. Ya, boleh. Jadi Frater Tegar ini sedang kuliah di mana, Ter? Di Fakultas Teologi Weda Bakti. Kalau boleh tahu sudah semester berapa, Ter? Sudah semester 5. Wah, berarti udah bentar lagi ya mau nyusun skripsi nih, Ter. Ya. Teman-teman, kita doakan biar Frater yang cakep ini tetap lanjut ya. Jangan sampai kecantol oleh kaum-kaum ya. Kayak gitulah, Ter ya. Pasti Ter lebih mengerti karena dengar katanya tantangan dalam panggilan imam itu besar banget ya, Ter. Iya, salah satunya. Iya, oke. Jadi akhir-akhir ini sibuk ini ya, Ter, sibuk kuliah. Iya, sibuk kuliah akhir-akhir ini juga dengan di komunitas juga ya, lumayan. Lumayan ya, Ter. Ya, oke. Nanti kapan-kapan aku boleh mampir ke komunitas, Ter. Boleh banget. Kalau tak boleh tahu di mana komunitasnya, Ter? Komunitas saya itu di Seminari Tinggi Angin Mamiri di Jalan Kaliura. Oh, dekat dari kampus saya dong. Iya, dekat kampusnya di mana? Saya di ini, Ter, di kampus 5. Soalnya saya belajar ini agama Katolik di Universitas. Ya, IPAK ya, betul sekali, Ter. Ya. Nah, semoga Frater melalui podcast ini boleh berbagi pemahaman dan juga berbagi pengetahuan bersama teman-teman di sini ya. Nah, kita boleh langsung masuk, Ter, ke pembahasannya. Siapkan. Ya. Nah, kemarin Frater kan kita kan baru saja merayakan Paskah nih, Ter. Nah, biasanya kan kalau malam Paskah itu kan ada baptis itu ya, Ter. Ya, saya rasa benar. saya Frater lebih tahu itu, dan ada baptis bayi dan baptis dewasa. Nah, kita kan sebagai orang awam itu tidak terlalu memahami itu, Ter. Kok ada baptis bayi, baptis dewasa. Nah, untuk itu kami mengundang Frater untuk sama-sama membahas tentang itu, Frater. Nah, untuk semakin mendalaminya, di sini kami sudah mengumpulkan banyak pertanyaan dari para subscriber kita dan juga para follower Katekiskunya di Instagram. Dan ini saya rasa sangat merangkum untuk jawaban-jawaban yang Frater akan berikan nanti. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini agak simpel, kita langsung aja, Ter ya. Ini agak simpel, Frater. Nah, Frater, apa sih sebenarnya sakramen baptis itu? Boleh dijelaskan kepada kita? Iya, secara singkat sakramen baptis itu merupakan salah satu sakramen inisiasi yang diterima oleh seseorang untuk masuk ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Oh, gitu ya, Ter. Iya, melalui baptisan itu kita dilahirkan kembali secara rohani. Dosa-dosa kita dihapuskan, terlebih dosa asal kita. Oh, gitu. Sehingga kita dipersatukan dengan Allah. Singkatnya seperti itu. Oh, gitu ya, Ter. Oh, Iya. jadi sakramen baptis itu
menghapuskan dosa asal Iya, kita ya benar Ter sekali, ya. menghapuskan dosa Ya asal. kan? Ya, masih di dosa asal ini Ter. Apa sih itu dosa asal? Kita kan dalam pelajaran agama dulu kan taunya dosa asal. Apa untuk mendalaminya itu jarang Frater. Mungkin Frater bisa jelasin dosa asal itu apa dan kok kita membutuhkan pembaptisan supaya dosa asal itu dihapuskan. Oke, kalau kita ngomong tentang dosa asal, mungkin baik kita kaitkan dengan pemikiran Santo Agustinus ya. Oh, Santo Agustinus. Santo Agustinus yang mengatakan bahwa karena dosa Adam, kita juga mendapat dosa yang sama. Akibat gitu. dosa Iya, Adam, iya, betul, kita betul, mendapat Ter. dosa yang sama. Nah, akibat dosa itu, manusia berada dalam situasi maut dan konkupishensi. Apa sih istilah Frater? Konkupishensi. Konkupishensi. Iya, Oh, baru. konkupishensi itu kecenderungan untuk berbuat dosa. Oh, jadi semua orang itu punya kecenderungan berbuat punya dosa ya. berbuat dosa. Nah, untuk menghapuskan dosa asal itu ialah dengan baptisan itu sendiri. Tapi kan kalau kita sudah dibaptis itu kan kita berdosa lagi. Ya, itulah yang namanya konkupishensi. Oh, itu konkupishensi. Kecenderungan untuk berdosa. Gitu. Konkupishensi berpotensi untuk berdosa. Oh, berarti di sini baptisan ini tuh menghapuskan hanya dosa asal kita Iya. gitu ya, Ter. Oh, gitu. Saya baru tahu loh itu, Ter. Saya umur 22 tahun sekarang nggak pernah belajar gitu Ter. Ya, mungkin di kampus kemarin soalnya saya kan baru masuk di kampus Ter. Jadi belum pelajarin itu, masih yang umum ya. Nah, kita ini langsung aja ke intinya Ter. Iya. Yang tadi kita bahas di pertama itu kok bisa ada baptis bayi dan baptis dewasa Ter. Nah kan tadi di baptisan bayi itu kan Frater udah jelasin kita dosa asal kita dihapuskannya. Terus bagaimana dengan pembaptisan dewasa? Apa sih perbedaannya itu Frater? Nah, kalau kita berbicara tentang pembaptisan dewasa, ya mungkin kita bisa menilik ke belakang sedikit mengenai perkembangan mengapa ada pembaptisan dewasa. Oh, itu ada sejarahnya juga ya Ter. Ada sejarahnya sedikit. Nah, pembaptisan dewasa ini tidak pernah lepas dari bagaimana seseorang itu masuk dalam komunitas iman Kristiani pada gereja Kristen awal. Oh, dari gereja Kristen awal. Gereja Kristen awal, karena pada waktu itu orang-orang yang ingin masuk ke dalam gereja Katolik merupakan mereka yang berasal dari kaum bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu orang yang tidak menerima ajaran gereja. Oh iya Ya. betul. Saya tuh pernah baca juga kalau Mas, saya potong dikit ya Ter. Katanya dulu gereja itu sampai tegas ya dengan bid'ah Iya. ini, ada yang mohon maaf sampai kayak disingkirkan gitu ya Iya. Ter. Terus Ter. Benar. Nah, mereka dari kaum bid'ah itu ingin masuk ke dalam gereja Katolik ya melalui pembaptisan itu. Oh Nah, iya. tetapi sebelum mereka dibaptis, ada yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus mengungkapkan iman mereka di depan publik. Mengapa? Ini sebagai komitmen mereka atas iman Kristiani Iya. yang hendak mereka imani seperti itu. Nah, setelah mereka mengakui iman mereka, yakni syahadat yang panjang, Nistia Konstantinopel, Iya. lalu mereka kemudian menerima baptisan. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Jadi kita ikut yang itu ya Ter. Iya. Terus dilestarikan sampai Iya, sekarang. dilestarikan sampai sekarang. Jadi kalau dibaptis dewasa seperti malam Paskah kemarin itu, mereka juga ungkapkan syahadat. Iya. Apa sih tadi Ter? Syahadat Nistia Konstantinopel. Itu yang kalau nggak salah yang versi panjang Iya, itu ya Ter, yang di puji versi syukur panjang, itu. ya, betul. Oh itu harus diungkapkan Iya. ya Ter. Jadi setelah diungkapkan itu kita baru boleh dibaptis Iya. untuk baptis dewasa. Benar sekali. Oke, paham Ter. Oh oke. Semakin jelas ya teman-teman untuk pemahaman akan ini ya, baptis dewasa. Nah kan Frater kan tadi udah jelasin perbedaan baptis bayi dengan baptis dewasa. Nah kan tadi baptis bayi itu kan menghapuskan dosa asal. Iya. Lalu yang baptis dewasa ini juga menghapuskan dosa asal gak sih Ter? Iya, dosa asal dan juga termasuk dosa-dosa yang pernah ia perbuat sebelum ia dibaptis. Oh gitu ya Iya, Ter. benar sekali. Menarik juga ya, Iya. dosa asal dan juga dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi Iya. tetap ada apa sih tadi Konkupishensi. konkupishensi tetap Iya, ya. tetap ada. Oh keren juga. Nah, apakah rahmat atau kita bilangnya gimana ya Ter ya? Karunia yang Iya. diterima itu oleh baptis bayi dan baptis dewasa itu sama nggak Ter ya, atau gimana itu?
Ya tentunya sama, Hmm. terlepas dari usia yang berbeda Iya, ketika iya. seseorang itu dibaptis, rahmat yang diterima oleh mereka yang dibaptis itu sama. Ya, Pada Tar. dasarnya sama, karena melalui pembaptisan orang akan menerima rahmat keselamatan, yaitu rahmat pengampunan dosa Iya, dari Tar. Allah sendiri. Mm. Seperti itu. Oh, gitu ya, Ter. Nah, lalu kan Ter, kalau kan kemarin saya punya ponaan, Ter, kan. Iya. Kebetulan dibaptis umur sekitar 2 minggu gitu, Ter. Nah, itu kan yang dibina itu kan orang tuanya, Ter. Iya, Nah, benar orang tuanya sekali. yang dibina, Ter. Nah, tapi yang dibaptis dewasa kok bukan orang tuanya, kok orangnya yang dibaptis itu dibina, Ter. Kok bisa gitu ya, Ter? Iya, Ah. kan ada perbedaan usia yang sangat jauh antara orang yang dibaptis dewasa dengan Mm-mm. orang yang dibaptis pada masa bayi. Iya. Orang yang dibaptis bayi tentu belum mengetahui apa-apa, Oh, gitu, Ter. berbicara belum bisa, apalagi Iya. mengetahui tentang ajaran iman Kristiani. Hmm. Ya, Oh, iya, tentu betul-betul. yang berperan penting dalam perjalanan, dalam pertumbuhan iman anak yang dibaptis itu ialah orang tua mereka. Ah, gitu ya. Ya, sementara dalam baptis dewasa, orang dewasa itu sendirilah yang memutuskan untuk dibaptis. Ah. Sehingga mereka harus bertanggung jawab atas imannya. Oh, jadi yang Seperti itu. mereka yang sendiri yang Iya. belajar, Ter. Terus Iya. Karena sebelum dibaptiskan, orang dewasa itu harus melalui masa katekumen. katekumen itu yang belajar itu ya, Iya, Ter. melalui proses belajar yang cukup panjang. Oke. Sehingga sampai pada satu titik bahwa orang itu sungguh mantap dalam ajaran iman Kristiani, maka orang itu akan dibaptis. Seperti oh, itu. gitu ya, Ter. Iya. Oh, jadi ada perjalanan yang Iya, beda ya. ada perjalanan yang berbeda. Mungkin kalau kita rumuskan mungkin gini ya, baptis bayi, baptis dewasa, rahmat yang sama, perjalanan Perjalanannya- berbeda. Oh, betul Oh, sekali. oh. Perjalanannya berbeda, rahmatnya yang sama. Oh, jadi nanti pas si bayi ini dibaptis, setelah kemudian dibaptis itu, jadi orang tuanya yang membina gitu Iya, ya, Ter. orang tua yang lebih berperan. Kalau yang baptis dewasa itu diri sendiri Iya, gitu ya, diri Ter. sendiri yang lebih berperan. Oh, tapi tetap rahmatnya sama Tetapi gitu tetap ya, Ter. rahmat yang Oke. sama. Wow. Sangat jelas ya penjelasan dari Frater, teman-teman. Tadi kan sebelumnya kan kita itu bingung ya tentang sakramen baptis ini, soal baptis bayi dan baptis dewasa, tapi Frater sudah menjelaskannya dengan baik. Nah, untuk itu terima kasih banyak Frater sudah hadir dalam podcast singkat ini, Frater. Saya rasa sebenarnya saya mau banyak ngomong sih soal pembahasan tentang iman Katolik ya, Ter, tapi ya karena kita juga Iya, dibatasi waktu ya. Ini kan waktu, podcast singkat iya. juga, Ter, ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Oke, Frater, dan sama-sama. tetap semangat kuliah. Semoga dilancarkan panggilannya, Ter. Amin. Atau mungkin ada pesan untuk teman-teman katekisku dan mungkin juga para fansnya, Ter, ya. Dengar-dengar katanya Frater Tegar ini punya banyak fansnya. Silakan. Selamat merayakan Hari Raya Paskah untuk kita semua. Semoga pengalaman iman yang baru saja kita rayakan melalui perayaan Paskah sungguh menggerakkan hati kita untuk senantiasa berbuat kasih kepada sesama kita. Terima kasih, Terima Frater. kasih. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton podcast ini. Kita sudah sama-sama membahas tentang baptis bayi dan baptis dewasa. Saya rasa pengetahuan teman-teman semua sudah diberkahi, apalagi dengan kehadiran Frater Tegar di sini. Nah, untuk video selanjutnya, untuk saran video selanjutnya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk video selanjutnya kita mau membahas apa. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya mau bagi hadiah untuk teman-teman Frater Tegar. Nanti ada hadiahnya sendiri ya. Oke. Boleh. Terima kasih. Saya mau bagi hadiah untuk teman-teman. Nah, silakan komen di kolom komentar untuk video ini. Selamat Paskah. 3 orang terpilih nanti akan mendapat hadiah rosario khusus dari Yerusalem. Oke. Baik, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.